Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali diberikan waktu, diberikan banyak nikmat yang alhamdulillah nikmat-nikmat tersebut Allah jadikan ketentuan yang baik buat diri kita. Kita ditempatkan di tempat yang baik dan takdir-takdir yang baik. Semoga hari ini juga kita menjalani hari-hari dengan penuh kebaikan. Allahumma amin. Kita belajar surat Ar-Rahman dari banyak ayat yang sudah kita pelajari. Ya, sifat Ar-Rahman, yakni sifat yang memberikan belas kasih kepada manusia tanpa pandang bulu, ya. Dimana yang soleh juga mendapat belas kasihnya, yang membangkang pun juga mendapatkan belas kasih dari Allah. Dan seringkali orang-orang baik itu mendapatkan belas kasih dengan cara-cara yang kadang manusianya nggak paham kalau itu adalah bentuk belas kasih. Kadang-kadang belas kasih Allah itu menempatkan kita di posisi yang bahaya, menempatkan kita itu di posisi yang seperti di ujung tanduk. Padahal sebenarnya di posisi itulah seringkali Allah SWT memberikan keselamatan. Ini uniknya Allah itu, ketika memberikan jalan keselamatan itu justru malah seseorang itu ditempatkan di tempat yang sepertinya tidak selamat, ya, atau mengandung banyak bahaya. Sewaktu Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Nabi Khidir, ya, alaihi salam. Episode-episode yang beliau pelajari dari Nabi Khidir itu sebenarnya adalah belajar terhadap apa yang telah dilakukan Nabi Musa sebelumnya. Ya, satu contoh, ketika beliau naik kapal, ya, beliau naik kapal bersama Nabi Khidir. Nah, ketika di tengah lautan, tiba-tiba kapalnya dibocori. Ya, kapalnya dibocor oleh Nabi Khidir. Nah, melihat kapal bocor kan Nabi Musa spontan langsung menegur. Lah, ini kapal bagus-bagus kok tiba-tiba dirusak, dibikin bocor. Dan itu membahayakan. Namanya kapal dirusak kan di tengah lautan bahaya, mengandung sesuatu yang sifatnya mencelakakan. Karena mencelakakan, Nabi Musa menegur. Itu kan wajar. Tapi ternyata, ya, setelah selesai lewat perjalanan, tidak tenggelam, ya selamat saja sampai ke seberang. Barulah dijelaskan setelah terakhir ngajinya Nabi Musa dengan Nabi ini jelaskan. Justru dengan kapal bocor yang rusak itu memberikan keselamatan, ya, memberikan keselamatan kepada siapa? Seluruh penghuni kapal. Kenapa? Karena kalau tidak dirusak, kapalnya akan dirampas, ditawan oleh penguasa yang zalim. Jadi Nabi Khidir ini mengajarkan justru kerusakan, ya, mara bahaya yang ditimbulkan pada kapal yang mengancam nyawa penghuni kapal itu malah jalan keselamatan. Itu unik.
Ya, Allah itu seringkali memberikan jalan keselamatan pada sesuatu yang kelihatannya membahayakan dan merusak. Dan ini juga sekaligus refleksi kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa alaihi salam itu juga pernah mengalami itu waktu kecil. Ketika ada bayi-bayi laki, ya semuanya disembelih, dibunuh hidup-hidup ya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Yang terjadi Nabi Musa itu dinaikkan ke atas perahu kecil gitu ya. Jadi dimasukkan, dilepas. Ya. Dalam rangka biar apa? Selamat. Jadi jalur keselamatannya malah merisikokan seorang bayi dilepas ke sungai Nil. Ya, sekedar dilepas begitu saja. Itu kan siapapun orang tua pasti akan khawatir. Tapi justru ya melepas seorang bayi di sungai Nil yang kita tahu ya kalau lihat flora dan fauna di TV. Sungai Nil itu buayanya gede-gede. Ada kuda Nil, ada binatang sungainya itu ngeri-ngeri semua, itu ganas itu sungai itu. Ya. Ya tapi justru di jalur itulah Allah memberikan jalan keselamatan. Ini keselamatan itu nyerempet-nyerempet bahaya. Nah seringkali kita ketika ditempatkan oleh Allah SWT di posisi-posisi yang mungkin ya hampir nggak selamat, seringkali justru di posisi itulah Allah memberikan jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan keluar ya, yang kita pahami, wah celaka saya, ini kok malah begini ya. Ya Nabi Musa aja kan protes, perahu bagus-bagus kok di tengah lautan malah dirusak ya. Seperti Nabi Musa kecil, orang di rumah dia aman gitu ya, malah dilempar ke sungai, malah masuk ke rumahnya Fir'aun, padahal pengen menjauh dari Fir'aun, dilempar ke sungai itu kan pengen biar tidak dikejar oleh Fir'aun, tapi malah diantar oleh Allah masuk ke keluarganya Fir'aun ya. Nah kita itu sering tidak paham skenario Allah. Hanya orang-orang beriman yang punya husnuzon ya, rasa prasangka yang baik kepada Allah, yang akan tetap selalu mempunyai harapan baik walaupun ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang sedang sepertinya itu memberi kecelakaan ya, sepertinya memberi kecelakaan, lagi ditimpa ekonomi susah, banyak utang, didatangi pengacara ini itu dan lain sebagainya, pokoknya wah ini kok saya kan nggak pernah berbuat jahat ya, saya kan selalu rajin ibadah, saya rajin ini, kok musibahnya kayak gini amat ya gitu. Itu seringkali orang-orang soleh itu ditempatkan di tempat-tempat yang seperti itu. Padahal sebenarnya ada bahaya-bahaya besar yang barangkali Allah SWT itu hindarkan dari kita justru di tempat-tempat yang sepertinya malah berbahaya, padahal itu adalah tempat keselamatan. Nah makanya di Allah SWT waktu pagi hari ini alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kita ditempatkan di ketentuan yang baik dengan nikmat-nikmat Allah yang baik. Semoga ini pertanda bahwasanya kita ini memang ingin dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang baik. Allahumma amin. Selanjutnya di pembahasan tafsir surat Ar-Rahman kemarin sampai ayat 36 ya. Ayat 36. Sekarang kita masuk ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa yawma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun
yatufuna bainaha wa baina hamimin an wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Faida maka ketika insyaqqatis sama terbelah langit, fakanat maka adalah langit itu wardatan. Wardah itu mawar, ya mawar merah. Jadi seakan-akan langit itu seperti bunga mawar merah. Kadihan sebagaimana dian-dian itu minyak, ya kilapan minyak. Di minyak itu kan memberi kesan mengkilap gitu. Jadi langit ketika terbelah itu mengalami apa namanya ledakannya itu seperti karakter atau corak bunga mawar yang warnanya merah dan mengkilap sebagaimana minyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan yang manakah dari nikmat Tuhan kalian berdua yang kalian dustakan. Fayaumaidzin pada hari ini la yus'alu tidaklah ditanya an dzambihi dari dosanya atau tentang dosanya insun manusia wala jan dan tidak pula jin. Manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya pada hari itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan yang manakah dari nikmat Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Yu'raful mujrimuna bisimahum, dikenali orang-orang mujrim itu orang-orang yang berdosa itu bisimahum dengan tanda-tanda mereka. Orang berdosa itu meninggalkan jejak tanda. Fayukhadu, maka mereka itu diambil, disiksa binawasi, dengan diambil dari nawas itu ubun-ubun. Wal akdam, dan juga akdam itu tumit kaki. Ambil ubun-ubunnya gitu ya sama kakinya gitu. Untuk dihantar ke dalam siksa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan yang manakah dari nikmat Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Hadihi jahannam, inilah neraka jahanam, allati yang yukadzibu biha, mendustakan dengan neraka jahanam itu al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Orang berdosa itu mendustakan tentang neraka jahanam. Yatufuna bainaha, yatufuna mereka itu tawaf itu berkeliling. Ya. Bainaha di antara neraka jahanam itu wa baina hamimin an, dan di antara air yang panas. Hamim itu air yang panas, yang an yang panasnya itu memuncak. Jadi muter-muter antara neraka jahanam sama air yang panas, karena itu minuman mereka. Naudzubillah min dzalik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan yang manakah dari nikmat Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Ya, jadi ini bercerita tentang kiamat ketika langit terbelah. Ya, langit terbelah. Terjadi ledakan besar, ya. Itu bentuk corakan langit itu tiba-tiba warnanya memerah seperti mawar. Mawar itu kan kuncupnya kalau mekar apa namanya? Jadi mekarannya itu kan bagus gitu ya, dari tengah ke pinggir. Nah, itu merah. Nah, corakan itu juga di beberapa peristiwa alam, belum sampai langit terbelah sebenarnya. Ya, ini pada peristiwa ketika ada bintang mati, ya, bintang mati, partikel angkasa luar yang mati, terjadi ledakan besar, ya, kemudian partikel-partikelnya itu meledak, itu menyebabkan yang namanya nebula. Nebula itu kabut, ya, kabut asap yang kalau dilihat oleh para ilmuwan angkasa itu bentuk nebula atau asapnya itu seperti bunga mawar yang berwarna merah. Nah, itu realnya saat ini ketika melihat nebula karena ada bintang apa namanya, bintang yang mati yang meledak itu seperti itu. Nanti ledakannya itu yang seperti bunga mawar itu
akan berkondensasi lagi, kembali akan dibentuk menjadi bintang-bintang baru, yaitu peristiwa angkasa luar gitu ya. Nah ini Al-Quran menceritakan tentang bentuk seperti mawar yang kemerahan, bahkan di tafsir Ibnu Katsir disebutkan tidak hanya warna merah, ada warna biru, kuning dan sebagainya yang menunjukkan kedahsyatan ya tenaga yang memecah langit tersebut gitu. Karena energi itu kan pada tingkat tertentu warnanya berbeda ya, contohnya api ya, kompor itu kalau apinya ya sama-sama panas tapi level panasnya awal itu warnanya kuning. Makanya kalau yang punya kompor gas itu kalau dinyalain loh kok apinya kuning, itu energi api yang rendah, panas tapi masaknya jadi lama. Itu kompor-kompor yang api kuning itu lama, harus pakai, kalau misalnya apinya kuning dia harus banyak. Makanya dulu mbah-mbah kita kalau masak apinya kan kuning dari kayu, itu banyak, pakai pawon besar itu harus banyak. Nah level energi lebih tinggi lagi warnanya biru, ya warnanya biru ya, api biru itu level yang apinya itu lebih tinggi daripada yang warna kuning, jadi dengan sedikit saja panasnya lebih cepat. Jadi warna itu menunjukkan energi. Nah warna merah juga bagian dari energi warna, di mana memang di situ tampak kedahsyatannya, karena warna merah itu kalau api juga menunjukkan energi yang besar. Di satu hadis riwayat ya itu disebutkan bahwasanya neraka jahanam itu dipanasi 1000 tahun, kemudian warnanya menjadi merah, kemudian dipanasi, panas 1000 tahun, kemudian warnanya jadi memutih ya, terus dipanasi lagi sampai 1000 tahun. Itu uniknya setelah ribuan tahun dipanasi, terakhir itu nyala jahanam itu warnanya hitam legam. Jadi warnanya itu hitam legam. Nah itu disebutkan di dalam hadis seperti itu. Nah makanya di Allah SWT ini menjelaskan tentang ketika kiamat terjadi ledakan besar itu langit warnanya seperti itu, mengkilap seakan-akan itu adalah minyak. Kemudian pada hari itu layus alu andabi insu walajan, tidak ditanya tentang dosanya manusia dan jin. Maksudnya tidak ditanya itu apa nggak diadili, bukan. Tidak ditanya itu karena berkaitan dengan ayat yang sesudahnya. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Karena meskipun tidak ditanya, orang yang berbuat buruk dan memiliki dosa, itu ternyata dosa itu meninggalkan jejak. Ya, secara forensik, jejak dosa itu nempel pada pelaku. Ya, secara forensik kan ada di kepolisian apa itu ada yang namanya laboratorium forensik, lab for gitu kan. Kalau ditemukan jenazah mayit tidak diketahui ini mati bunuh diri apa mati karena apa, itu kan masuk ke laboratorium forensik. Nah di sana baru di visum. Ya, visum itu kan bahasa Latin artinya dilihat. Visi itu kan melihat. Visum itu artinya dilihat. Nah, cuma kalau dilihat secara permukaan nggak ketemu ya harus dibedah. Nah, itu namanya otopsi. Buka dalamnya, diotopsi. Nah, fungsinya adalah mencari jejak forensik yang bisa dijadikan landasan matinya kenapa. Nah, contoh ada orang bunuh diri katanya. Oh ini bunuh diri ini. Ya, dibawa ke lab forensik, bener enggak? Dicari sebab kematian. Jadi laboratorium forensik itu mencari sebab kematiannya. Bunuh diri itu sebab kematiannya. Misalnya ditemukan gantung. Itu sebab kematian pasti akan terjadi yang namanya patah tulang hyoid. Ya, terus asfiksi. Asfiksi itu kekurangan oksigen. Itu matinya pasti karena itu. Jadi dicek oksigen itu kayak apa, itu kalau perlu dibongkar apa namanya kepalanya, dilihat otaknya asfiksi apa enggak, kekurangan oksigen apa enggak. Kalau ditemukan
Oh iya, ini kulitnya biru, bibirnya biru, otaknya kekurangan oksigen dan lain sebagainya, dicek semuanya benar, matinya kekurangan oksigen. Berarti cocok dengan TKP, di mana jenazah itu di apa namanya gantung terus kekurangan oksigen dan matinya cocok, sehingga disimpulkan sebab kematian kekurangan oksigen atau asfiksi gitu ya. Maka cocok dengan profil bunuh diri. Itu forensik itu begitu. Tapi kalau ditemukan, loh ini kok ada toksin ya, terus ditemukan jejak-jejak racun ya, forensik kan gitu, nyari jejak ada racun, terus ketika dicek tulang hyoid di lehernya nggak patah, di sininya utuh, walaupun kelihatan gantung sininya utuh, tidak ditemukan asfiksi kekurangan oksigen, enggak, artinya apa, ini orang diracun dulu terus mati terus digantung, berarti ada yang membunuh dulu, baru setelah mati orangnya biar kelihatan bukan seperti pembunuhan, jenazahnya digantung, sehingga penyebab kematian toksin ya, karena tidak ditemukan. Kalau benar gantung mesti kekurangan oksigen, biru, terus otaknya apanya dan sebagainya menunjukkan ke sana. Lah ini orang katanya bunuh diri gantung kok tidak ditemukan itu ya. Laboratorium forensik bercerita ini bukan karena asfiksi, tidak cocok untuk profil bunuh diri yang sifatnya gantung diri. Nah, sehingga dari situ kesimpulan bisa diambil, itu fungsinya laboratorium forensik. Apakah jenazahnya ditanya? Enggak, udah mati ngapain ditanya. Makanya di sini disebutkan fayauma idzin layus alu anzabihi insu walajan. Manusia dan jin nggak ditanya. Bukan karena apa namanya nggak bisa terjadi tanya jawab, Allah bisa nanya, tapi jejak keburukannya itu sudah nempel di orang yang melakukan dosa itu. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Kalau orang sekarang namanya OTT gitu ya, orang apa operasi apa tangkap tangan itu, nggak usah ditanya nyuap ya, lawang bawa koper satu tidak serah terima, tiba-tiba grebek polisi ya, mau cerita apa coba, bapak ini nggak usah ditanya, udah jelas-jelas terjadi transaksi, rekam semuanya gitu ya. Jadi pada hari tidak ditanya itu bukan terus lepas dari tanggung jawab, tetapi karena jejak keburukannya itu kelihatan jelas. Yu'raful mujrimuna bisimau fayukhadu binawasi wal, langsung disamber saja masukin ke dalam azab gitu kan. Itu jejak-jejak keburukan itu kelihatan. Meskipun dalam urutannya ya, dalam urutan demi rasa keadilan itu juga ada yang namanya pengadilan ya, meskipun tetap demi rasa. Jadi pengadilan itu pada hari akhir tidak dimaksudkan untuk biar terbukti Allah mengetahui bahwasanya oh itu kan betul kan, dibuktikan, bukan. Bukti tanya jawab tentang keadilan nanti di pengadilan akhirat itu adalah demi manusianya, karena manusianya bantah, oh, saya kok dimasukin neraka, saya kan dulu begini, nah itu diadili. Diadili bukan dalam rangka Allah nggak tahu, bukan, Allah maha tahu. Allah bisa aja nggak usah ada pengadilan, sikat langsung masuk bisa. Nah, ada orang-orang yang dibegitukan karena memang sudah benar-benar tidak perlu ditanya lagi. Seperti Fir'aun, mau ditanya apa coba? Ya, Fir'aun mau ditanya apa? Makanya di surat Al-Kahfi itu ulaika jazauhum apa namanya jahannamu bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Itu balasan mereka ketika mereka mendustakan para rasul. Ya, ini balasannya apa? Mereka itu dibalas dengan jahanam, dengan neraka jahanam. Kemudian tidak ditegakkan atas mereka itu wasna itu timbangan. Jadi tidak diadili. Jadi ada orang-orang di hari akhir tadi ya, itu tidak diadili sama sekali. Ada dua jenis yang tidak diadili.
Jenis pertama adalah yang solehnya, tingkat kesolehannya tidak perlu diadakan pengadilan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu kan nggak ada pengadilan. Ngapain diadili orang memang mati syahid? Para nabi, nabi ngapain ditanya-tanya, ditimbang? Langsung masuk surga. Yang kedua, orang yang memang jelek, ya benar-benar maksiatnya luar biasa, ya jelas-jelas kafir. Orang kafir ngapain diadili? Ya, mau ditimbang apanya? Kebaikannya aja nggak ada, mau ditimbang. Jadi yang namanya timbangan, pengadilan, itu ditegakkan kepada yang punya kebaikan, ya, dan punya keburukan. Jadi akhirnya ditimbang. Lah kalau buruk semua yang model Fir'aun, yang mau ditimbang apa lah? Di sini ada keburukannya. Ini kebaikannya mau ditimbang, kalau nggak punya, ngapain juga ditimbang? Habis-ngabisin waktu. Nerakanya juga udah nunggu, gitu kan? Oh, ini yang dulu kurang ajar ini, ngaku-ngaku Tuhan, ya. Jadi ada orang-orang yang tidak ditegakkan timbangan. Ya, timbangan itu hanya mereka yang tadi ada kebaikannya, ada keburukannya, maka perlu ditimbang. Nah, orang-orang yang ini seperti ini, tidak ditanya karena sudah jelas-jelas ini keburukan. Orang-orang buruk semua, tanda-tandanya kelihatan. Di tafsir Al-Qasir disebutkan tentang adanya orang-orang hitam legam, ada orang-orang yang bersinar gitu ya. Kalau orang beriman jelas tandanya. Nabi itu melihat kepada umatnya itu huron muhajjalin. Huron itu bercahaya, bersinar. Huron muhajjalin. Yakni karena bekas wudhu. Ya, jadi Nabi menganjurkan kalau wudhu dilebihkan. Ya, misalnya secara fikih sampai ke mana siku, ya sampai ke lengan juga nggak apa-apa. Biar cahaya terangnya itu lebih apa luas, gitu kan? Itu tetap jangan kurang. Kalau kurang itu nggak bagus, malah nggak sah. Ya, dilebihkan malah lebih baik. Dan itu tanda-tandanya nanti Nabi SAW akan Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal abdan. Langsung disambar, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah, jadi ketika sudah dimasukkan ke neraka jahanam, inilah neraka jahanam yang mendustakan dengan neraka jahanam itu al mujrimun. Orang-orang yang berdosa itu tidak yakin tentang siksa Allah, tentang neraka jahanam. Nah, di sini uniknya jahanam itu disifati dengan sifat perempuan. Ya, maka hadhihi ya jahannamul lati. Alati itu kata sambung yang menunjukkan perempuan. Kalau laki-laki itu alazi. Ya, kalau alati itu perempuan. Yukadzibu biha. Biha itu kata ganti perempuan. Jadi neraka jahanam itu di apa namanya dinisbatkan karakternya itu perempuan. Neraka secara umum itu juga nisbatnya ke perempuan. Kalau para ulama itu ada yang mensifati neraka itu seperti ibu yang marah kepada anak-anaknya, gitu kan. Makanya di surat apa Al-Qari'ah, pada hafal ya Al-Qari'ah ya. Waman khofat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan baiknya. Ayat selanjutnya apa? Fa ummuhu, ya ummu artinya apa? Ibu. Maka ibunya itu hawiyah. Jadi neraka itu perempuan, gitu kan? Wa amma man khofat mawazinu, orang yang ringan amalan baiknya, fa ummuhu hawiyah. Kalau diterjemahan tidak diterjemahkan ibu, gitu ya. Terjemahan itu tempat kembalinya, karena ibu itu tempat kembali. Ya, kalau kita pulang kampung, ke orang tua, yang pertama kali kita sungkemi ya ibu kita. Ibu itu tempat ummuhu hawiyah. Makanya neraka jahanam itu disifati perempuan. Seperti ibu yang ngomel-ngomel marahin anaknya, itu dasar enggak tahu diri. Diciptakan kasih nikmat apa malah bangkang. Ya, ini kembalikan ya.
hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrim. Itu didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Yatufuna bainaha, yang mereka itu tawaf bolak-balik muter jadi antara neraka dan di antara minuman yang sangat panas, yang panasnya sampai ke ubun-ubun gitu, sampai puncak. Ini adalah sifat minuman ahli neraka. Jadi memang di dalam Al-Quran itu ada karakter-karakter yang dilakikan, ada yang karakter-karakter yang diperempuankan. Makanya kan ketika ada yang menyebut kul huwallahu ahad, berarti Allah itu laki-laki, tidak begitu. Nah, itu hanya karakter kata gantinya itu dibuat laki atau perempuan. Matahari misalnya, matahari itu laki perempuan. Matahari. Wasamsi waduhaha, berarti perempuan. Sama kayak H gitu kan, kata ganti perempuan. Matahari itu perempuan. Tapi wal komari ida tala. Tala itu mengikuti. Tala itu kata ganti laki-laki. Ya, tala hanya di situ matahari. Jadi demi bulan yang mengikuti matahari. Jadi matahari itu perempuan. Tapi kalau bulan laki-laki, gitu ya. Bulan itu laki-laki. Itu dibahas juga oleh para ulama tafsir loh. Ini kok matahari perempuan, bulan laki-laki. Padahal kalau wajahnya cantik seakan-akan seperti bulan, itu kan istilah kita gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab bulan itu dilakikan. Kalau matahari itu diperempuankan. Karena matahari itu yang pokok, bulan itu ngikuti. Nah, di situ disebutkan ini pasangan, di mana matahari itu diikuti oleh bulan, gitu kan. Wal komari ida talaha. Nah, kembali lagi kepada azab Allah yang terkait dengan neraka jahanam. Sifat neraka jahanam banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis. Hadi janamulati yukadzibu bihal mujrimuna. Karena saking banyaknya dan itu diulang-ulang di Al-Qur'an juga banyak diceritakan. Di mana neraka jahanam ini kalau di dalam riwayat ya disebutkan dikendalikan dengan 70.000 kendali. Ada yang disebut 70.000 kendali. Masing-masing kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Ya, ini kendalinya sekian ribu, satu kendali dipegang oleh sekian ribu malaikat. Berarti banyak banget. Iya, karena kalau enggak, jahanam ini lepas. Ketika melihat orang kafir sedang kumpulkan di padang mahsyar, itu didatangkan jahanam dengan kendali yang sekian banyak dan sekian banyak malaikat yang menjaga agar kemarahan jahanam ini tidak lepas terus memangsa orang-orang kafir saat itu yang belum saatnya dimasukkan. Jadi setiap keburukan itu jahanam itu bereaksi. Ini siapa nih yang kelakuannya seperti ini? Jadi lihat orang kafir itu udah sangat marah yang namanya jahanam. Sehingga yang namanya keburukan ketika dilakukan oleh manusia, mungkin yang namanya manusia di hadapan manusia waktu melakukan keburukan itu malah dipuji-puji ya, karena memang lingkungannya adalah lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk tidak akan menghargai kebaikan, sehingga keburukan itu dipuji-puji. Sewaktu ada acara ya di mana Ancol kemarin, Al-Quran dilombakan tapi hadiahnya apa? Minuman keras. Ya, itu ketika melakukan itu, apakah orangnya itu kan keburukan, tapi itu dilakukan dengan wah kayak bangga di depan banyak orang, ketawa-ketawa gitu ya, karena memang lingkungannya seperti itu. Jadi kadang-kadang keburukan itu dikasih aplaus, dikasih tepuk tangan, dipuji-puji ya. Tapi ingat, keburukan itu mengundang gelegak amarah neraka jahanam. Itu kalau lepas, wah itu dimangsa benar.
Karena waktu di padang mahsyar orang-orang kafir itu dikumpulkan, belum sempat dimasukkan neraka jahanam, digiring datang dengan sekian ribu kendali tadi itu mau mangsa orang kafir. Saat ini pun juga posisinya seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah kayak gitu, orang beriman itu nggak berani maksiat, ya, takut, ada rasa khauf. Nah, makanya keimanan itulah yang nantinya menyebabkan seseorang itu jadi terkendali, teredam. Saya nggak bisa, nggak mau saya yang kayak gini gitu kan, walaupun tidak ada yang bayar ketika itu keburukan di jalan. Makanya orang-orang yang menerima suap, yang lagi ada OTT juga, rektor ya, rektor kan sebenarnya udah kaya gitu ya, tiba-tiba OTT ditangkap terkait sama masalah uang suap lah, itulah gitu kan. Itu kalau ada keimanan ya tidak akan berani ya, karena risikonya besar. Nah, kalau OTT ya tadi itu nggak usah ditanya, langsung diangkut gitu kalau OTT ya. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah SWT dijaga dari hal seperti itu, karena ini seperti mematikan hati nurani. Sebagaimana juga disebutkan di dalam riwayat, tidak beriman orang yang beriman ketika dia mencuri. Ya, ketika dia mencuri atau ketika dia berzina. Walaupun dia orang beriman, tapi ketika mencurinya itu iman itu nggak akan kumpul dengan pencurian. Iman tidak akan kumpul dengan perzinaan. Iman tidak kumpul dengan kemaksiatan. Walaupun dia ngaku dia itu orang beriman, tapi ketika melakukan kemaksiatan itu imannya tercabut. Karena seharusnya kalau ada iman, imannya ini bisa mencegah dia untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Ya, dengan cara apa? Ingat, ini ada risikonya, ini ada forensiknya nanti. Di dunia, Nabi itu pernah ada seorang sahabat gitu ya, yang habis lirik, cuma lirik saja, terus melihat wanita yang bukan mahramnya. Itu Nabi itu bisa ngelihat, ini mata kamu kok ada nodanya, apakah kamu habis melihat yang bukan hak kamu. Nah, itu kalau mata batin orang yang apa namanya tajam, itu bisa melihat forensiknya dari perbuatan buruk. Ya, bagaimana dengan Allah yang maha tahu. Ya. Ada satu riwayat Imam Abu Hanifah nama Hanafi, itu punya karomah. Ya, karomahnya itu bisa melihat jejak dosa. Tapi terus kemudian beliau berdoa, berulang kali berdoa, minta khusus pada Allah agar karomah itu dicabut. Ya. Jadi ketika beliau berwudu, ada orang berwudu. Berwudu itu kan disebutkan di dalam hadis, kalau air wudu itu ketika netes ikut bersama dosa orang yang berwudu dengan netes gitu, bersama tetesan sampai air yang tetesan terakhir. Nah, beliau Imam Abu Hanifah itu bisa lihat dosa habis nyolong, habis ngapain tangannya, dosanya kelihatan. Itu beliau bingung, sampai bingung karena bisa melihat aib banyak orang. Ya kalau kita kan malah kepo. Wah, orang zaman sekarang kan kepo, biarin aja ini ya, punya keistimewaan. Ini tetangga saya habis ngapain di tangannya, kakinya habis ngapain, kumur-kumur banyak habis gibah orang ini gitu ya. Terus akhirnya apa namanya disebar-sebar gitu ya. Imam Abu Hanifah enggak punya keistimewaan kayak gitu, berdoa berulang kali, berdoa pada Allah, ya Allah cabut, jangan sampai ada karomah seperti ini ke saya. Kenapa? Saya jadi susah untuk husnudzon kepada orang beriman. Ya, jadi susah husnudzon. Gimana mau husnudzon? Tiap kali wudu lihat dosa orang itu, ini habis ngapain, ini habis ngapain, tahu. Ya, dari situ juga makanya beliau itu ada fatwa tentang air mustakmal. Ya, air mustakmal itu air yang telah dipakai untuk ya untuk wudhu kah atau apa sisanya gitu kan. Nah, kalau air yang ghairu mustakmal yang belum dipakai itu buat wudhu apa. Tapi kalau sudah mustakmal nggak boleh pakai wudhu dan lain sebagainya, karena lihat ini ada dosanya di situ, dipakai buat wudhu lagi gitu ya. Itu
karomah. Artinya buat orang-orang yang mata batinnya tajam, ya, itu ternyata forensik itu meninggalkan jejak yang kuat sehingga tidak perlu ada pengadilan pun sebenarnya kelihatan itu bagi yang matanya tajam. Nah, kalau ilmu perilaku itu dipelajari oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ini mentalis. Ya, ada tukang sulap yang namanya apa? Mentalis. Itu sering jadi pertunjukan, dijadikan pertunjukan. Karena mentalis ini memanfaatkan psikologi orang. Ketika orang itu dibentak, maka mesti akan ada respon begini-begini yang nanti kemanfaatannya adalah untuk ini yang nanti bisa ditebak. Kalau dia disodori sesuatu, mesti milih yang ini. Kalau disodori angka, dia akan nyebut angka sekian. Kalau disodori huruf, kecenderungannya milih kalau nggak huruf ini sama huruf ini. Itu dipelajari. Ya, sehingga kalau berhadapan sama mentalis, tiba-tiba ditepuk, diajak ngobrol, diajak ini. Coba pikirkan angka, itu langsung tepat karena itu sudah dipelajari. Itu mentalis. Artinya apa? Perilaku manusia itu jejaknya itu bisa ditelusur. Orang yang habis melakukan maksiat, perilakunya mesti akan begini. Orang yang melakukan kebaikan mesti akan tenang, hatinya akan, ya hidupnya akan apa namanya, kebaikan semua yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya dan lain sebagainya. Dan itu diajarkan semuanya oleh agama. Makanya juga selain jejak keburukan, ada jejak-jejak kebaikan yang nanti insya Allah di ayat-ayat selanjutnya kita akan pelajari. Jejak kebaikan itu luar biasa, nggak hilang juga. Ya, jejak keburukan sama juga nggak akan hilang. Nah, makanya kita ini diberi sarana yang namanya istighfar, ya, diberi sarana yang namanya minta maaf, bertobat. Nah, kata kemarin pernah kita bahas ya di Ramadan tentang perbedaan antara ghafaro dan afwa dan ghafaro. Kata ghafaro itu mengampuni, ya, tapi hanya sekedar tidak menghitung, tidak menghapus. Jadi dosanya masih ada, tidak dihapus, cuma nggak dihitung. Itu ghafaro, dah diampuni, gitu ya. Tapi kalau memaafkan, kan ada Allahumma innaka afun dari tuhibul afafa wa'ani, ya. Afwa atau afun itu adalah mengampuni tapi sekaligus menghapus jejaknya, ya. Jadi dengan ketika Nabi ditanya doa apa yang harus dilakukan atau dibaca ketika malam Lailatul Qadar, dijawab perbanyak Allahumma innaka afun tuhibbul afafa wa'ani. Itu agar kita ini dosa-dosanya dihapus, tidak perlu ada jejaknya lagi. Ya, itu pentingnya itu. Tapi kalau istighfar, astagfirullahaladzim, dosanya tidak dihitung sama Allah. Walaupun masih tertulis misalnya ini dosanya ini jumlahnya 100, tapi nanti ketika dihisap tidak dihitung. Nah, itu diampuni dalam bentuk ghafaro itu seperti itu. Makanya kita perlu banyak melakukan permintaan maaf kepada Allah agar dihapuskan, ya, dosa itu dihapus, jejaknya pun juga dihapus. Secara forensik itu udah nggak ada bekasnya, ya. Karena sebagaimana Imam Ghazali juga menjelaskan, ketika manusia itu berbuat dosa, ada noktah hitam yang akan menutupi kejernihan cermin hatinya. Jadi orang baik itu cerminnya bersih, ya, bersih. Sehingga ketika melihat kebaikan, kan cermin itu selalu memantulkan tergantung dari apa yang dilihat. Nah, kalau cermin kebaikan, dia hanya akan bisa memantulkan yang baik-baik. Nah, ketika ada orang baik berkaca di situ kan, kalau kita berkaca kan kelihatan semua. Maka orang yang hatinya bersih, cerminnya itu terang, gampang mencontoh perilaku kebaikan. Padahal Nabi itu adalah uswah. Ya, uswah itu artinya apa? Teladan. Maka teladan ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang punya cerminan hati yang jernih. Kalau cerminan hatinya jernih,
nggak perlu ngikuti sebenarnya, karena yang namanya bercermin itu kalau tangan kanan bergerak di cermin juga bergerak, kita loncat-loncat ya di cermin juga loncat, kita duduk di cermin juga. Nah, sehingga orang yang hatinya jernih, ya bening, dengan suri teladan yang baik, itu kita gampang niru, gampang ngikuti. Tapi kalau hatinya itu banyak noktah karena dosa, sampai akhirnya cerminnya itu tertutup, di depannya ada orang baik pun susah niru, ya, seperti orang berkaca tapi kacanya gelap, ya gimana kelihatan, ya, wajah cantik pun tidak akan kelihatan cantik di cermin yang penuh dengan titik-titik hitam. Nah, itu pentingnya menjaga hati kita itu tetap jernih agar apa-apa yang baik itu mudah tertirukan oleh cermin yang baik. Tapi kalau buruk, nah sekali lagi tadi akan menyebabkan kita kesusahan. Makanya mendidik anak, mendidik diri sendiri itu akan mudah ketika semuanya itu dalam kejernihan hati. Ya, anak kita kenapa susah? Mungkin dididik misalnya itu, ya mungkin banyak rezeki-rezeki yang tidak benar masuk ke anak kita. Akhirnya diperintah, disuruh yang baik-baik susah. Tapi kalau keburukan gak usah disuruh, malah langsung ikut sendiri kalau burukan gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita antisipasi, bahwasanya tidak hanya masalah kita merintahnya benar, mendidiknya benar, tapi juga dikaitkan dengan apa yang dimakan, apa yang menyebabkan nanti hatinya jadi jernih atau bening, itu yang menentukan nantinya mudah untuk meniru kebaikan atau keburukan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan sampai ayat 45. Ini bercerita dulu tentang neraka jahanam dengan segala sifat penduduknya yang meninggalkan jejak-jejak keburukan. Ya, ya, ya. Oh, jadi sebenarnya ini kan pembahasan yang utuh antara kiamat, kemudian apa namanya, neraka, ya, sifat-sifat orang kafir dan masuk neraka. Itu sebenarnya satu bahasan. Makanya selalu saya kelompokkan juga pembahasannya satu satu topik. Cuma di sela-selanya itu teguran. Kalau teguran ini adalah teguran secara umum, bahwasanya apa yang sekarang kita nikmati saat ini adalah nikmat Allah, bukan nikmat zat yang lain. Ya, bukan nikmat ini ada sendiri tanpa Tuhan, bukan nikmat yang di-create oleh Tuhan-Tuhan yang dianggap manusia sebagai Tuhan. Ya, misalnya orang nyembah pohon beringin. Lah, kalau nyembah pohon beringin, ketika pohon beringin itu belum numbuh, siapa nyiptakan langit misalnya? Itu Allah ingin membantah itu sebenarnya. Membantah tentang tidak adanya Tuhan selain dirinya yang memberikan nikmat. Yang nikmat itu pasti dari Allah. Pasti dari Allah. Nah, sehingga ketika bercerita selalu disela-selai dengan peringatan ini. Mau jelasin apa? Ingat ya, ini nikmat dari saya. Bentuknya pertanyaan, tapi itu sebenarnya penegasan. Ingat ya, nikmat ini dari saya. Terus cerita tentang apa namanya, azab. Ini loh, ada orang nanti begini. Ini kenapa? Ini orang-orang yang tidak tahu menghargai nikmat dari saya. Nah, ketika sudah jelas ini, ya ingat ya, nikmat itu dari saya. Ini orang-orang yang nggak tahu diri, tidak mengakui nikmat itu dari saya, ini masuk neraka jahanam. Terus ingetin lagi, ingat ya, nikmat itu dari saya. Jadi diulang-ulang, bukan misalnya ini maksudnya adalah masing-masing itu menjelaskan tentang nikmat, bukan. Allah mengingatkan apapun nikmat yang sekarang itu dinikmati, karena bentuk pertanyaan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tukadziban itu fi'il mudhari.
Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menjelaskan sekarang dan yang akan datang. Ya, sekarang dan akan datang. Jadi yang ditegur itu kita saat ini dan nanti, bukan yang lampau. Ketika Allah bercerita tentang neraka jahanam, tentang apa namanya, surga, neraka dan sebagainya, biasanya adalah bentuk-bentuk yang akan datang atau bentuk-bentuk yang justru malah past tense. Past tense itu yang lewat, menceritakan sesuatu yang akan datang dengan bentuk kata lewat itu menunjukkan pasti. Ya, pasti harusnya kan yang diceritakan masa depan kan kalau bahasa Inggris menggunakan kata will, akan, gitu kan. Tapi kok malah menceritakan masa depan dengan menggunakan kata lampau, itu menunjukkan bahwasanya kejadian itu pasti terlaksana. Nah, hal-hal yang diceritakan seperti fa'idan syaqqatis sama'u fakanat wardatan katbihan dan sebagainya, ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan datang. Yang akan datang, bukan sekarang. Pertanyaan yang diajukan Allah itu, nikmat mana yang kalian dustakan sekarang? Karena kalau kalian mendustakan, ingat nanti kiamat kalian akan dibeginikan, itu gaya bahasa yang sedang dijelaskan di surat Ar-Rahman itu seperti itu. Paham ya? Jadi peringatannya adalah sekarang, dan untuk mengingatkan ini Allah bercerita nanti itu akan begini. Itu nadanya seperti itu. Yang lain? Jadi tidak selalu agar orang ingat nikmat Allah itu ini loh, ada roti, ada makan enak, ada rezeki melimpah, yang nikmat mana yang mau kalian dustakan? Enggak, diancam juga, gitu kan. Kalian begini. Biar apa? Biar ingat nikmat ini dari Allah dan tidak boleh didustakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah SWT berikan keyakinan kepada kita sehingga yakin apa yang kita terima saat ini adalah darinya, dari Allah SWT, dan kita bisa mensyukurinya dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Allahumma amin. Demikian kita akhiri sekian dan untuk doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.